tiba di Kairo, Mesir. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh akan melanjutkan ke hotel. Haleluya. Kampanye ya Pak Tony? Ya. Haleluya. Wah, soalnya yang di gereja. Bu, haleluya. Haleluya kok gini ya? Iya. 3 sekarang. Oh, 3. Kopernya banyak itu. Ini ayo, tunggu tuh gantian Bu. Ini adalah gereja yang tertua dan yang pertama di Mesir, agama Kristen yang masuk di Mesir. Ini katanya apa? Bayi Musa ditemukan. Bukan, keluarga Bukan. kudus. Keluarga kudus. Keluarga kudus. Keluarga, Tempat iya. Maria, Yusuf, Tempat Lara, dan Yesus. Yuk, masuk yuk. Maria, Yusuf. Oke. Ya, mau dijelasin, mau. Perjalanan dari sinagog tempat Yesus dan Maria bersama Yusuf dibangun gereja tua, Iya. dan perjalanan ke Kemana? Sungai Nil di mana Musa ditemukan oleh Kiops. Ini piramid pertama. Piramid yang kedua yang kita lihat juga, yang sudah lewat ini juga, yang tinggi juga, ini namanya piramid Khafre. Piramid yang bisa dilihat sekarang sebelah kiri, ini namanya piramid Bekirinos. Kita tiba di gereja sampah namanya Rabish, karena semuanya itu dekat sini pemulung. Nah, ini bagus sekali gereja sampah, bagus. Vermont, mau ke Sinai. Nggak ke Sinai. 26 Juli. Tuhan. Pagi ini kita perjalanan jauh lagi. Hari yang ketiga. Haleluya. God bless you, Lord Jesus. Kita berada di Sumur Mara. Sumur Mara di mana Musa menjadikan sumur. Airnya Air menjadi menjadi pahit.
Salah. Pahit menjadi manis. Air Pahit pahit menjadi manis. Manis dengan tongkat, dengan apa itu? Kayu. Potong kayu. Ya, sepotong kayu. Ayo Pak Narapa, kumpul. Kami akan beribadah. Bol. Pak Mulyana. Pak Mulyana, ayo. Ayo kumpul dulu. Kumpul dulu baru foto, ayo. Ayo. Kita doa dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur loh ya, kita bisa di tempat ini. Ingat, waktu ada di tempat ini, gunakan otak kanan, otak kiri untuk imajinasi. Anda sudah dijelaskan sama Ahmed tadi di base. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mudah. Dan yang kedua, kita akan berdoa di tempat ini dan juga kita akan melakukan tindakan profetik. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu baca itu di Keluaran 15 ya ayat 22 sampai 26, Alkitab mencatat gini, 3 hari setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masuk yang namanya padang gurun Syur. Nah, mereka berjalan 3 hari dengan kondisi tidak mendapat air. Nah, setelah mereka mendapat air, justru mereka mendapati air di tempat ini, namanya Mara. Kenapa disebut Mara? Karena airnya pahit. Nah, jujur, dalam hidup kita pun hal yang sama seringkali terjadi. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan pun kadang-kadang ada hal-hal pahit terjadi dalam hidup kita. Ya, saya masih ingat 2 tahun yang lalu, seminggu sebelum saya berangkat ke sini, ke Israel, itu saya mendapati sebuah peristiwa bahwa kakak saya dibunuh orang. Ya, itu pahit. Ya, banyak hal yang mungkin bisa Anda ceritakan kepada saya, ada banyak hal pahit yang mungkin Anda alami. Tapi dengar baik-baik saudara ya, dalam hidup ini yang penting bukan apa yang terjadi kepada kita. Sekali lagi ya, dalam hidup ini tolong diperhatikan, yang penting bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi yang penting adalah apa yang terjadi di dalam kita. Kita bisa saja menikmati atau mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup kita, tetapi kita harus punya sikap yang benar di dalam hati kita. Seperti orang Israel, waktu mereka melihat air di Mara pahit, Alkitab berkata mereka bersungut-sungut. Itu seringkali menjadi gambaran kita. Waktu kita ngalami yang pahit, seringkali kita juga bersungut-sungut. Tetapi Musa punya sikap yang berbeda. Alkitab berkata di Keluaran 15 itu, bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan waktu Musa berseru-seru, Alkitab mengatakan ditunjukkan sepotong kayu. Dan waktu kayu itu dilemparkan ke dalam air, maka air yang pahit menjadi manis. Yang pahit menjadi manis. Sekali lagi, yang pahit menjadi manis. Amin. Amin. Kalau sikap kita salah seperti orang Israel, maka yang pahit akan semakin pahit. Tapi kalau sikap kita benar, berseru-seru kepada Tuhan, lakukan sebuah tindakan profetik, maka yang pahit akan menjadi manis. Kehilangan akan menjadi keberuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Semua tergantung dengan apa? Sikap kita. So, jangan bersungut-sungut. Karena seringkali kita bersungut-sungut, kita akan menyalahkan 3 hal. Yang pertama, kita menyalahkan manusia. Perhatikan, kita akan seringkali menyalahkan manusia. Kita cari kambing hitam, kita menyalahkan manusia. Lalu sih keras begini ya. Yang kedua, kalau sudah tidak ada manusia yang kita salahkan, maka kita akan menyalahkan keadaan. Ya, kalau sudah tidak ada keadaan yang bisa disalahkan, ya, maka kita akan menyalahkan siapa? Tuhan katanya engkau baik, tapi kenapa anak saya cacat? Tuhan katanya engkau baik, kenapa saya mengalami kebangkrutan? Katanya engkau baik, kenapa saya sakit tidak sembuh-sembuh? Tapi saya kasih tahu, kalau sikap kita salah, yang pahit itu akan semakin pahit dalam hidup kita. So, kalau kita ada di tempat ini, yuk gunakan waktu yang ada untuk kita berdoa bersama-sama supaya apa yang pahit dalam kehidupan kita berubah jadi manis. Nanti Bapak Ibu, setelah kita berdoa, saya akan bagikan batu ini. Ini mewakili apa yang pahit yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, kita lemparkan ke tempat ini dan komitmen mulai hari ini tidak ada lagi yang pahit. Amin. Tidak ada lagi yang pahit dalam hidup kita.
tapi semua sudah berubah jadi manis. Amin. Mertua tidak kepahitan sama menantu, demikian juga sebaliknya. Orang tua tidak kepahitan sama anak, demikian juga sebaliknya. Suami tidak kepahitan sama istri, demikian juga sebaliknya. Bos tidak kepahitan dengan anak buah, demikian juga sebaliknya. Semua hidup dalam keharmonisan. Ya, naikkan satu kunci. Saya minta kunci F, Pak. Kunci F. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. kebajikan, Kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku sembah Tuhan. Uralabaya syakata buralabaralabaya syatakaralabaralabaya. Tuhan, pada saat siang ini di tempat ini, Tuhan, kami belajar sesuatu yang pahit boleh saja terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tidak mau mempunyai sikap yang salah, tapi kami belajar untuk berseru-seru kepada Tuhan, dan kami percaya yang pahit tidak selama-lamanya akan pahit, tetapi akan berubah jadi manis dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami pada saat pagi ini, Tuhan, boleh memaknai perjalanan ini dengan sikap yang benar, karena kami tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih. Kami tidak mau menyalahkan manusia, kami tidak mau menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi kami belajar mengucap syukur di balik semuanya ini, bahwa ada berkat besar menanti kami. Terima kasih Tuhan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya dan diberkati Tuhan, dan kita percaya bahwa yang pahit berubah jadi manis. Sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu bisa ambil batu ini ya. Satu orang boleh satu, kalau mau lebih mungkin bisa dibagikan. Oke. Jadi kita sama-sama ya bertindak. Kita lempar batu ini ke air ya. Kita kalau pakai kayu juga susah. Anggap ini ya, batu ini merupakan kayu yang ada di zamannya Musa waktu itu ya. Kita makan siang di restoran ini. Ya, satu orang satu. Ini di kaki Gunung Sinai. Ini mau naik ke sana nih. Ya. Mau naik ke sana. Ya, yang lain di sini, yang lain di sini. Ini 4 aja, 1, 2, 3, 4, oke. Ini Pak. Oh, udah. Di Saint Katerina, gereja Saint Katerina. Tapi Di kaki Gunung Sinai. mau di sini atau terserah di mana. Ini adem tuh di situ. Kamu berapa lama kan gitu? Kalau 1 jam ya panas di sini lama-lama. Di situ adem tuh. Kalau cuma 5 menit. Oke. Ya, 5 menit ya. Sini. Ayo, Yang paling ragu-ragu di antara semua yang berangkat pergi enggak. Tapi akhirnya puji Tuhan bisa pergi juga. Pertama kan kita berangkat dari jam 11 lebih, terus kita naik taksi, berhenti di
di tempat unta. Nah itu pertama kirain itu memang lokal turnya itu ikut. Tiba-tiba kita ternyata berempat dilepas aja sama tour leader dari suku Beduin kan. Ya pertama kali ngeliat sih pasti rada takut lah ya, karena nggak biasa. Tapi ternyata mereka semua baik-baik, baik sekali. Dia timur juga. Iya, langsung diantar satu orang satu ke untanya kan. Aku tuh paling takut naik untanya memang, karena tinggi banget. Tapi ternyata puji Tuhan ya, saya minta sama si orangnya, tolong kasih saya unta yang paling pendek. Unta katil. Iya, terus katanya iya oke. Ya udah kan, saya dibantuin naik tuh. Tadinya udah bawa tali rafia, bawa bantal, terus semuanya nggak ada yang dipakai. Tali rafia buat apa? Buat gantung kaki katanya, dia nggak tahu. Iya, terus udah untanya berdiri, terus jalan. Untanya saya itu yang ketiga ya. Ternyata pas lihat-lihat, iya benar, unta yang lain tuh tinggi-tinggi. Kelihatan tuh Pak Tony, terus Bu Yuyun tuh semuanya untanya lebih tinggi-tinggi ya Kevin. Terus saya tanya sama si itunya guide-nya, ini yang saya untanya umur berapa? Dia bilang ini baby unta. Baru umur 5 tahun. Ternyata unta ada yang sampai 30 tahun juga ya, gede-gede banget. Kuat itu untanya hebat banget sih. Dia bener tuh katanya jalannya ke pinggir-pinggir kan. Terus nanti ke tengah lagi sendiri. Ternyata yang ditakutin justru nggak kejadian. Dan saya sebelumnya kan bilang gaya kan, untanya saya takut, kalau naik tangganya oke lah nggak apa-apa bisa. Ternyata pas udah di sana kebalik. Untanya enak ya. Iya, ternyata naik untanya tuh enak, untanya lucu banget, jadi kangen sama untanya. Udah kangen sama Mul berarti. Itu beda dong. Apa Mul kayak unta? Mul kayak unta. Udah berubah nih. Terus. Iya, terus ternyata naik untanya tuh enak ya, nggak ngerasain sakit sih. Terus ya puji Tuhan juga nggak pegel yang gimana lah. 1,5 jam ternyata nggak terlalu kerasa. Ya sambil itu liatin bintang. Terus ada yang jagain kok, ada guide-guide-nya dari mereka itu yang bawa unta, mereka pada berada di sekitar kita. Jadi lebih tenang. Terus udah dari turun unta tuh berhenti di tempat ngopi-ngopi, baru lanjutin naik ke anak tangga itu yang 750. Nah di situ ya Kevin semuanya ya yang babak belur. Baru naik berapa anak tangga udah kaki udah mau coplok kayaknya. Iya, tapi ternyata gue puji Tuhan banget sih bisa akhirnya sampai juga di atas meskipun masih gelap, tapi bisa doa. Pas mau turun udah mulai ada sedikit-sedikit matahari. Nah terus turun masih cepat, awal-awalnya masih tangga-tangga batu gitu masih oke, masih cepet. Nah udah mulai tengah-tengah itu yang jalur unta ternyata licin banget. Berapa kali tuh saya sama Bu Yuyun pegangan ya, kita berdua terus ya. Udah kepleset-pleset sering banget lah. Tapi ya udah puji Tuhan ya, makanya akhirnya sampai juga terlupakan. Pemandangannya luar biasa, nggak bisa diceritakan. Suasana doanya bagus. Suasana doanya bagus banget, soalnya kusuk banget di situ, tenang banget ya. Iya. Oh terus ada batu-batu katanya dari gunung itu dijual-jualin juga di sana. Iya. Ya udah itu aja deh. Ya thank you. Halo. Nama siapa? Nama saya Mulyana. Asal dari mana? Asal dari Sumedang. Ya, kesukaan apa? Tahu. Sumedang banget. Orang Sumedang dari kecil sampai tua tetap nggak ada yang nggak ada yang bisa lupa tahu. Dimanapun pasti sukanya tahu. Iya Pak. Nah, pertama kali saya Kerjaan apa? jalan masih wira swasta. Masih wira swasta? Masih. Mau jadi pendeta? Doa istri saya. Nah, pertama kali saya pengen ke Israel tuh karena waktu itu yang khotbah kalau nggak salah Bapak Mang Yonan ya, Cik. Bapak Mang Yonan. Dia bilang katanya kalau orang yang pergi ke Israel dapat banyak berkat. Terus udah gitu kalau pergi ke Israel pasti Selalu. dari Pak Min.
Shalom. Kalau orang pergi ke Israel pasti Tuhan kuatkan. Jadi bukan cuman masalah dana aja, tapi semuanya, kesehatan, kesempatan, dan juga waktunya. Dulu kita mau pergi berapa kali nggak bisa aja, soalnya kita lihat waktunya nggak pernah ada yang pas. Kalau Lebaran pun biasanya 2 hari di depan, sisanya ambil waktu untuk ini, ambil waktu untuk cuti, jadi kan nggak bisa. Tapi terakhir ini saya bilang sama istri saya, pokoknya kalau mama nggak ngizinin, saya bilang saya nggak akan pergi ke Israel deh, ya nanti tunggu lagi gitu. Terus saya sebenarnya waktu itu saya sempat marah-marah juga, soalnya saya bilang kalau sepertinya kan saya buka toko, kalau tokonya yang jaga orang atau nggak adik saya itu biasanya rata-rata suka kacau gitu. Terus terakhir sudah berapa lama, akhirnya tiba-tiba mujizat terjadi, tiba-tiba mama kasih izin, ya boleh katanya, tokonya tutup mah, iya serius itu tutup. Jadi akhirnya kita senang. Terus udah gitu ya luar biasa ya pengalamannya, tak terlupakan. Bahkan dalam pesawat pun bisa tahan gitu. Biasanya duduk gitu saya nggak terlalu tahan. Duduk diam gitu. Biasanya suka keliling-keliling. Ya itu suatu kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya juga tidak menyangka bisa dapat pesan Tuhan langsung dari Pak Tony. Itu luar biasa. Ya, terima kasih. Berapa tahun menikah? Sudah menikah 4 tahun. 4 tahun menikah, terus belum punya anak. Ya saya berterima kasih juga pada Pak Herman Future sudah dipertemukan dengan istri saya. Istri yang luar biasa nih. Suami yang luar biasa. Doain kepada Pak Herman sampai selama-lamanya. Selamat. Yerusalem. Nyanyian Syara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu
keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Terima kasih. Tiba di The Shepherd's Field, ini di Bethlehem. Ya. Pertama datang ya? Pertama datang Bapak. Kenapa ada? Sampai di Bethlehem. Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Hello Canaan land, goodbye to Egypt. Lex, Promise. di dalam itu ya? Ya, di ini. Iya. Tapi request di ini kan. Di dua biar tahu.
cari. Kiri ada palunya. Ada palunya ada lagi. Itu palunya dikirim Bu. Creo que viene la iglesia católica antes que se cierra hasta las 12:30. Creo que he visitado. Estos son los grupos, Halo, shalom orang Magelang. Itu kuburan orang Muslim Arab. Perjalanan menuju Via Dolorosa, Jalan Salib. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Mr. Paparazzi. Kita kasih kesempatan untuk foto dan berdoa dulu baru foto, kemudian saya tunggu di depan. Ya, silakan. Dan mulai memanggul salib, memanggul dosa-dosa kita sampai ke Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk berdoa secara pribadi dan foto-foto. 5 menit kemudian saya tunggu di luar. Kita akan melanjutkan jalan salib pemberhentian ketiga sampai 14. Silakan. Ya Pak, lihat budi. Oh, Bapak Ibu lihat, perhatikan ini. ya, ini adalah lantai asli. Ini kalau yang ini lantai baru, yang ini lantai asli. Ya, di mana para serdadu Romawi main seperti catur. Ya, dan di sini mereka menghukum atau menjatuhi ya. Dan di sini asli ini permainan-permainan mereka pada waktu zaman dulu ya Romawi. Dan ini masih lantai yang asli. Yang ini yang besar-besar. Diundi ya bajunya ya. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya gini, Yesus ini kan sebenarnya tidak bersalah, tetapi dihukum. Ya, belajar kadang-kadang dalam hidup ini
kita tuh ada di posisi seperti Tuhan Yesus. Kita tidak bersalah, tapi kita dipersalahkan. Ini ya kata Tuhan Yesus ya. Ini hanya simbol saja. Ditambahin aku. Ditambahin kamu. Yang bener aja. Bapak bisa lihat. Diangkat, Pak. Berat ya, Pak? Ayo, Pak Yongki. Ya, masuk. Ya Pak Tony. Ya, kita masuk hari ini di kapel kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kalau dia mau dia bisa naik dari ke surga, dari tempat yang paling tinggi atau dari mati tempat yang paling rendah di dunia, karena tidak ada sesuatu yang stories about the Lord appearing to so many people. Selama 40 hari banyak cerita Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Then he gathered his 11 disciples on top of Mount of Olives. Ya, kemudian mengajak 11 murid Tuhan Yesus ke and elsewhere. Jadi para muridnya diberikan tugas dari Tuhan Yesus bahwa harus menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan ke tempat lain. Then he said, I will leave and I will send you the Paraclete. Paraclete is the Holy Spirit. And I will prepare a place for you. And the last week, we prefer to read from John. Ya, berdasarkan Yohanes, di mana minggu terakhir masa-masa hidup Tuhan Yesus berdasarkan Injil Yohanes. That's because John wrote his gospel 2 parts. Karena Yohanes membuat Injilnya 2 bagian ya. How many chapters in John? Beberapa. Gat Shaman. This is the name. Gat Shaman. Gat press. Shaman oil. Gat semen, gat berarti alat ngepres, semen oil, jadi alat ngepres zaitun. And we know, oil minyak ya. We know in one of the caves there was an olive press built by the Romans. Ya, di sini ditemukan juga alat pres buah zaitun yang dibuat oleh tentara Romawi, oleh orang Romawi. Now he asked his disciples to stay awake and pray, watch over him. Took Peter, James, and John a little bit further, and also asked them to watch his back. Ya, jadi Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk menjaga Tuhan Yesus. Ya, karena ini daerah banyak orang Romawi ya. Jadi Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk menjaga Tuhan Yesus agak jauh. Now he went a little bit further to a rock, and he was praying. Ini pohon zaitun yang udah sejak zaman Yesus. Ini Bukit Tengkorak, kelihatannya seperti tengkorak. Engkau menjadi kutuk supaya kami tidak lagi dalam posisi terkutuk. Kami mau, kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami hamba-hambamu, supaya kami menjadi pelayan perjamuan kudus dan setiap kami Tuhan dilayakkan
untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kita pegang satu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Jadi kita di kota Jericho lagi mau makan siang. Shalom, kita makan siang Di kota Jericho. kota Jericho, itulah. Banyak kurma nih. Kurma. Semuanya kurma. Names of the Ini di Qumran. the place where Sekarang the community used 37 to derajat gather, Celcius. study, eat, and write. Ya, ada yang mau ikut saya ke sana, Mas? Ngapain? Melihat kemenangan di sana. Papi sini ya. Very hot. Hot, hot. 40. 3337. Yoyan? Itu terlalu kena mata itu. Kasih papi kacamatanya. Rita, itu Mulyana, bukan Kudanil. Ini tambah seksi loh, Ji. Ntar dipasang Facebook ya. Bagus ya? Oh, belum. Indah. Gini loh. Ya ampun. Terawat. Boyoknya bentar lagi kumatin. Kasihan dia berapa puluh tahun melayani itu enggak punya apa-apa. Jus delima is asam. Tuhan, shalom, haleluya.
Tuhan memberkati. Selamat sore. Hari ini, sore ini kami berada di Kana, di mana tempat peristiwa mujizat pertama terjadi di pesta pernikahan. Haleluya. Amin. Di tanah Kanaan. Haleluya. Saya ngomongin istri loh ini. Loh, Bapak ini saya bisa telepon ayat Bapak Fikna rapat kayak panik loh. Ayo. Kok bisa? Tadi kangen istri. Haleluya. Ya ke toilet dulu ya. Wah, penuh. Ini Yar, dan ini tempat pembaptisan Sungai Jordan. Itu tempat yang fenomenal ya. Kalau bicara Sungai Yordan ini banyak sekali kejadiannya kalau kita. Tapi yang kita lihat saat ini adalah Sungai Yordan yang sudah mengalami penurunan. Dulunya tidak seperti ini, jauh lebih besar. Ingat waktu orang Israel masuk tanah perjanjian, Alkitab berkata Sungai Yordan itu dibelah jadi dua air, ya, sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah ingat waktu kita ada di sini pakai otak kanan, pakai otak kiri, kita membayangkan waktu Yesus dibaptis. Memang tempat aslinya bukan di sini, tapi ada di bagian dari Jordan. Sekarang biarlah karunia-karunia Roh Kudus turun dalam hidupmu. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini mau naik kapal Galilea, kapal kuno. Petrus. Tiketnya mana tiketnya? Perahu di Danau Galilea. Ayo, Mari bagi. berhenti. Ya, semuanya ya. Bangsa
bakul yang dipakai oleh Tuhan Yesus berarti 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini adalah bakulnya. Haleluya. Khotbah di atas bukit. Tuhan Yesus, reruntuhan Tuhan Yesus yang warna hitam. Gempa bumi hancur, kemudian dibangun pakai batu warna putih yang baru. Itu gereja Maria Magdalena, gereja Kita sudah sampai di Petra, Jordania. turunnya dia tagih lagi. Akhirnya nanti ribut. Ya. Nah, kalau yang naik andong, siapa naik andong? Ya, kasihnya 30 dulu, pulangnya baru 10. Ya, ya tipnya 30, udah termasuk tip 30 pun ini tipnya 10. Ya nanti ditulis Bu, misalkan Ada di Petra. I want walking. Petra nih, Petra. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ini keajaiban dunia. Bertiga aja mau. Mau jalan nggak ini? Lu mau naik gak? Luar biasa, terima kasih Ko Yongki yang setia. Musa ya melihat Kanaan dari atas Gunung Nebo. Musa tidak bisa masuk ke atas Gunung Nebo. Ya, jadi dia hanya bisa naik ke Gunung Nebo dan melihat Kanaan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di depan ini panorama atau panoramik ya. Di sini ada arahnya ya. Kalau ke Tiberias arah ke sana. Jericho ada di sana dekat. Yerusalem, Bukit Zaitun, Qumran ya, ada gunungan kitab-kitab yang kemarin dan Laut Mati sebelah sana ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat Laut Mati di sana ya. Dekat. Ini kurang lebih kilometernya ya. Jericho 27 km. Yerusalem 46. Qumran 25 ya, Bethlehem 50. Kenapa rasanya jauh banget ya, Pak? Nah, ini kan langsung ya. Jadi kan kalau kita melalui perbatasan nggak bisa langsung muter-muter ya. Kalau di sini ya inilah Musa ya, seperti lihat tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ya di sebelah belakang Bapak Ibu inilah gereja Katolik Terra Santa yang dibangun 5 tahun
masih belum selesai. Mungkin tahun ini baru selesai. Ya, di dalam ini ada mozaik abad keempat ya, mozaik dari zaman Helena atau Bizantium. Dan di sebelah kiri ini adalah tongkat Musa, hanya tradisi. Ada ularnya ya. Ya, Bapak Ibu bisa foto-foto. Setelah foto. Ini tongkat Musa. Tapi nggak foto ini. Ayo naik. Jadi yang jatuh loh. Angkat pilih tangan. Angkat lu. Pak Tony. Pak Tony. Udah nggak apa-apa. Saya foto aja. Shalom, salam jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Ini kita berada di Gunung Nebo dan di bawah sana itulah daerah Kanaan, tanah perjanjian yang Musa lihat dari atas Gunung Nebo. Yerusalem, Hebron, kemudian Yeriko, semua dari atas ini. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dan Musa mati di sini. Puji Tuhan, haleluya, sangat bersejarah. Olehnya kita sekarang, mari kita bersyukur di tempat ini. Saya kalau ada di tempat ini selalu saya bilang gini, yuk kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak sehebat Musa, tapi kita bisa menikmati tanah perjanjian. Musa itu sangat merindukan, kalau Anda baca di dalam Ulangan, dia merindukan untuk masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan melarang dia. Mari sekarang kita sebagai umat Tuhan, ya, kita dari Indonesia, kita bisa menikmati tanah perjanjian. Berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang persiapkan bagi setiap kita. Ya, kita mengucap syukur di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Nanti kita naikkan satu pujian. Saya minta Pak Tony memimpin kita di dalam doa mensyukuri akan semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur darimu. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang sangat luar biasa Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh berada di atas Gunung Nebo, di mana Tuhan Musa berdiri di tempat ini, dan Musa hanya melihat tanah perjanjian itu Tuhan. Tetapi Engkau begitu luar biasa, memberikan kami kemurahan. Kami tidak hanya melihat, tapi kami masuk di tanah perjanjian Tuhan. Bapa terima kasih. Ajarilah kami senantiasa lewat peristiwa ini Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami semakin taat dan setia kepadamu Tuhan. Belajar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya sepulangnya dari tempat ini Tuhan, kami akan mengimpartasikan Tuhan apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami membagikan perkara-perkara rohani kepada keluarga kami, kepada pelayanan kami Tuhan, supaya banyak orang mereka bertobat dan mereka datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Datang ke tanah perjanjian Tuhan untuk memberkati tanah perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami serahkan seluruh Tuhan perjalanan kami sebentar lagi. Naikkan syukur kepada Tuhan. Tak ada henti-hentinya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua yang ada Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman dan Ibu. Engkau memberkati Bapak Alex Tuhan. Engkau berkati kami semua yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Yuk kita kembali Bapak Ibu. Tuhan, selamat sore. Sudah mau pulang berangkat dari Aman. Aman, Yordania. Haleluya. Ya. Ini Garinya cantik-cantik. bandaranya bagus nih. Baru 2 tahun. Tunggu 2 jam. Ibu Suci sudah ke kota suci. Iya. Saya yang nggak سيداتي وسادتي مساء الخير. ترحب بكم الخطوط الجوية القطرية. أرجو الإقامة في مقاعدكم خلال الفترة الآن. سنقوم بعد قليل بصعود على متن الطائرة رحلة رقم 401 والمتوجهة إلى الدوحة. سنسعد الرحلة هذا اليوم حسب